Selamat siang, great people dan MNCers. Jumpa lagi di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Nah, senang sekali kita jumpa lagi dengan teman-teman semua, dan kali ini kita akan membahas situasi yang atau kondisi yang lagi happening belakangan ini. Jadi seperti kita ketahui, suku bunga beranjak naik, kemudian pasar saham juga agak roller coaster, dan yang terakhir justru nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan yang cukup lumayan ya, menghebohkan. Tapi great people dan MNCers, tentunya kita sebagai investor itu nggak akan tinggal diam, dan pasti punya suatu kiat-kiat untuk mengatasinya gitu. Nah, bersama kita sekarang ada narasumber yang keren dari MNC Sekuritas, yaitu Mbak Agustina Indahningrum atau yang biasa dipanggil Mbak Tina. Dan Siang, bersama Pak. kita. Selamat siang, Mbak. Siang. Nah, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Kayaknya seger sekali, Mbak, walaupun kondisi pasar lagi acut-acutan. Oh, pasti dong. Harus segar itu harus. Iya, Mbak, ya. Nah, rekan-rekan semuanya, kali ini Mbak Tina kita akan ngobrol dengan Mbak Tina mengenai kondisi yang pas tadi, dan apa tips-tips untuk menghadapi gejolak pasar ini gitu. Mbak Tina, mungkin bisa diceritakan ke rekan-rekan semuanya, MNCers dan Great People, kira-kira ceritanya seperti apa sih, Mbak, sebenarnya perkembangan gejolak pasar ini di mata MNC Sekuritas? Oke. Mungkin kalau ada yang paling singkatnya itu mungkin ketidakpastian ya, Pak ya. Ketidakpastian, oke. Ketidakpastian. Jadi Uncertainty ya. iya, ketidakpastian ini datangnya itu kan memang bukan cuman dari domestik aja, tapi dari global. Oke. Jadi pasar keuangan ini bergejolak itu pasti ada sebabnya dong. Nggak mungkin terus tiba-tiba bergejolak Iya, gitu aja. betul. Nah, yang bisa saya highlight itu dari gejolaknya pasar yang sekarang itu, pasar keuangan yang ada, itu yang pertama itu adalah tren suku bunga tinggi. Di mana tren suku bunga tinggi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara. Salah satunya juga di Amerika pun juga menerapkan hal yang sama, ya kan? Yang kedua itu adalah gejolak dari geopolitik yang sekarang itu lagi bisa dibilang lagi memanas sekali ya, Pak ya. Kalau di sosmed kan seliweran tuh, ya kan. Ukraina sama Rusia belum selesai, ada lagi Israel sama Hamas Palestina, juga bergejolak juga, ya kan. Itu dampaknya kita apa itu, Mbak? Dua itu pastinya dampaknya itu ada ke beberapa hal ya, Pak ya. Kalau yang tren suku bunga tinggi itu dampaknya itu adalah salah satunya kalau contoh nih, outflow investor asing itu pasti berdampak kalau yang namanya tren suku bunga tinggi. Bayangkan kalau dari Amerika sendiri itu the Fed sendiri yang 10 tahun itu sekarang itu di 4,8, Pak. 4,8 kalau kita bandingkan dengan imbal hasil kita itu SBN itu adalah 10 sekitar 10 tahun itu di 7,1 sampai 7,2. Kalau dikurangi inflasi kita yang 2,28, udah pastinya orang akan lebih memilih untuk pergi ke yang safe haven dong, Pak. Mirip-mirip ya? Iya, mirip-mirip sekali. Risikonya lebih rendah. Kayak gitu. Walaupun Amerika sendiri kayaknya udah mau bangkrut ya, tapi orang masih lihat sana sebagai safe haven ya, Mbak ya? Iya, pasti masih melihat seperti itu. Ditambah lagi kan memang dolar Amerika sendiri itu kan lagi bertengger kan, Pak. Ya, dibandingkan dengan nggak cuma di Indonesia aja, tapi ke beberapa negara juga memang dolar pun sendiri itu lagi merajai lah gitu. Itu juga pasti pengaruh dong gitu. Ditambah lagi memang walaupun kita itu mungkin naikin suku bunga juga ya sekitar 5,75 ke 6%. Pasti pengaruhnya juga ada. Pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kalau kita lihat dari kenaikan itu sendiri itu stabilitas dari si IDR ini terjaga.
Yang sekarang itu mungkin udah 15.900 something, hampir mendekati 16.000. Tapi kalau ini pun sebenarnya beberapa opsi udah dijalankan gitu loh oleh BI sendiri. Tapi mungkin ini yang paling bisa dibilang paling kena lah gitu loh, gitu. Jadi sebelum gonjang-ganjingnya itu memang bukannya semakin mereda, tapi kelihatannya semakin agak sedikit masih gonjang-ganjing kan Pak. Ditambah lagi ini tahun politik Pak, betul. Ya kan, belum ada sejak dalam kena ya ini. Iya, karena biasanya tahun politik itu kan lebih dilihat lagi penuh dengan ketidakpastian kan. Orang pasti akan lebih kayak wait and see gitu kan, untuk dia mau investasi kemana ya, aku mau investasi kemana, itu pasti bisa ntar dulu deh, ini apalagi ngelihat jagoannya mungkin lihat debatnya dulu, kayak lihat apanya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang dicermatin dulu sama investor gitu. Investor asing atau lokal Mbak? Investor asing ataupun lokal itu kalau dilihat itu kebanyakan itu lebih wait and see sih Pak. Buktinya kayak contoh nih, saya kan sebagai apert nih di MNC Sekuritas itu nasabah itu banyak yang mereka itu lebih memilih untuk masuk ke reksadana pasar uang. Berarti dekat-dekat dengan cash gitu Pak ya? Iya. Setara cash Cash is king ya? Karena kan pastinya dong Pak. Karena kan kalau kita lihat kalau di transaksi saham itu kan ada yang namanya kalau di MNC Sekuritas di Motion Trade itu kan ada yang namanya RDN. Ya kan? Nah di RDN ini itu biasanya kalau mereka mau menunggu gitu kan, pas lagi wait and see mereka menunggu, target price saya mungkin mau beli saham A, dia punya target price apa gitu kan, tapi masih belum kebeli nih, mereka akan menunggu itu daripada di RDN kita arahkan masuk ke reksadana pasar uang gitu. Jadi itu bisa istilahnya itu walaupun kita tidur uang kita tetap bekerja. Jadi uangnya tetap keringetan ya? Iya. Kalau di RDN kan nggak dapat ya Mbak ya? Betul, nggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang menarik nih Pak gitu. Belum lagi kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol sama orang riset MNC Sekuritas nih Pak. Jadi IHSG sendiri itu mengalami tren pelemahan kalau dilihat. Jadi kalau sekarang itu untuk jangka pendek itu di 6750 sampai 6560. Tapi kalau untuk jangka menengah itu mungkin lebih ke sideways. Jadi sekitar kalau sideways-nya di menengah itu sekitar di 6.500 sampai 7.000 gitu. Jadi ada dua, mereka nggak sampai jangka panjang sih, jadi cuman jangka pendek sampai jangka menengah. Tapi trennya itu memang lebih ke melemah dan sideways ini. Jadi pasti nasabah karena dengan tren seperti ini akan lebih menunggu dulu nih gejolaknya sampai seberapa parah sih. Mungkin menunggu sampai 14 Februari ya. Iya pastinya. Setelah itu baru mulai ada gambaran yang agak jelas gitu, baru mereka lebih berani untuk ini ya. Karena kan memang debat dari capres dan cawapres ini mempengaruhi ya Pak. Mereka punya kebijakan-kebijakan apa gitu ya kan, visi dan misinya seperti apa, itu pasti akan mempengaruhi gitu loh kebijakan itu ke dalam politik kita, ekonomi kita, itu pasti akan membawa hal yang baik nggak gitu, baik secara di Indonesia yang memang menguntungkan dari investor asing kalau dia tuh balik lagi berinvestasi ke Indonesia gitu. Apa yang ditawarkan, pasti hal-hal seperti itu juga mereka juga pikirkan kan Pak gitu. Nah kalau tadi Mbak kan sampaikan masalah perang di Ukraina dan kejadian di Timur Tengah ya, itu ngefek nggak sih Pak ke saham kita? Kan kalau di perang Rusia Ukraina itu katanya efek ke komoditas ya, terutama pangan, sementara kalau yang Timur Tengah terkait oil and gas gitu ya. Nah itu kira-kira dengan saham kita ngaruh nggak Mbak? Pastinya berpengaruh ya Pak. Jadi contoh nih, salah satu emiten yang punya listing nih, coba mungkin saham A gitu kan. Saham A ini mungkin dari dalam operasionalnya itu banyak masih memerlukan yang namanya minyak gitu. Nah pasti akan mempengaruhi ke biaya operasionalnya. Biaya operasional yang tinggi itu mempengaruhi laba dari perusahaan itu. Nah laba dari perusahaan itu kalau sampai
berkurang, berarti kan otomatis secara laba dan bersihnya itu juga akan mempengaruhi pendapatan kan Pak. Oke, Itu yang oke. menyebabkan pasti mungkin emiten yang berdampak itu akan labanya itu akan menurun, yang Emiten menyebabkan tergantung mungkin pada oil and gas tadi. iya, itu. Oke. Jadi pasti akan berpengaruh ke beberapa hal tersebut. Contohnya kayak USD sendiri deh naik gitu. Itu kan juga berpengaruh kan Pak ke emiten. Jadi karena hutang dia yang harusnya itu mungkin dikalikan 15.000, sekarang dikalikannya 16.000 Iya, atau betul, mungkin betul. 16.000 gitu. Jadi Iya, kan iya. itu pasti Yang terdampak itu ya, yang utangnya dolar-dolar ya, Mbak, iya, ya? pasti Oke, berdampaknya itu lumayan Pak Iya, gitu iya, ke iya. neraca-neraca di emiten, dan itu nggak akan keluarnya mungkin di Q1 ini gitu kan. Q4 ini akan kelihatan di Q4, tapi mungkin Q4 ini akan keluarnya itu nanti di Q1 gitu. Jadi pasti 2024 akan ya. dampaknya tuh pasti ada. Oke. Jadi itu yang terjadi ya di pasar saham ya. Iya, Dan Pak. investor saham tadi mungkin ya cenderung untuk wait and see tadi ya, Mbak, untuk melihat. Pasar saham itu investor asing aja tuh udah keluar Oke. 3 bulanan ini aja udah 6 triliun Pak. Dan itu walaupun triliun, mungkin kembali ya, kembali itu paling mungkin baru sekitar 1 sampai 2 triliun. Jadi Sisanya masih mungkin nanti ya, nunggu kepastian iya, nanti ya. Iya, pasti iya, mereka iya. masih pelan-pelan kan. Jadi nggak mungkin langsung 6 triliun ini langsung masuk gitu tuh kan nggak mungkin gitu. Tapi walaupun mungkin dampaknya nggak sebesar investor yang dari obligasi sih Pak. Yang investor asing outflow-nya lebih banyak, Lebih lebih besar tinggi. lagi yang Iya, obligasi ya? dibandingkan si investor dari yang outflow dari si sahamnya, dari equity-nya. Karena suku bunga The Fed sendiri pun sudah hampir mirip dengan suku bunga Iya. BI ya. Jadi ya Betul. sama-sama suku bunganya selisih dikit, mending ke sana ya saat Pasti ini gitu Pak, ya. pasti. Oke. Nah, Mbak, kalau untuk investor reksadana sendiri gimana, Mbak? Apakah perilakunya sama dengan investor saham atau pelaku pasar obligasi gitu? Oke. Kalau saya melihat sebenarnya investor reksadana ini lebih diuntungkan ya Oke. Pak. Karena kan contoh fund manager kayak BNI Asset Management sendiri, mereka kan nggak pasti punya beberapa produk, Iya. ya kan? Beberapa produk itu di indeks punya, di saham punya, ya kan? Untuk yang agresifnya. Tapi untuk yang konservatifnya itu atau yang yang tengah-tengah deh, moderat aja mereka punya. Nah, Betul. ini menguntungkan nih buat sebenarnya untuk investor reksadana karena mereka itu bisa switching produknya itu bisa Oke. lebih cepat gitu. Jadi contoh kayak reksadana sekarang market lagi nggak terlalu oke nih, lagi bergejolak. Saya mau lebih ini dong, yang lebih konservatif. Bisa pilihan yang namanya reksadana pasar uang. Oke, jadi tidak harus stop investasi, malah mungkin switching aja ya. Iya. Jadi kita mengalihkan, ya kan? Mengalihkan itu yang tadi Pak. Jadi uangnya tetap berkeringat, kitanya tidur gitu kan. Jadi itu pasti hal yang paling bisa dibilang itu hal yang paling paling aman lah Pak gitu. Gimana pun juga kan kita maunya kalau sampai nggak mungkin kan ditarik uangnya terus kita umpetin deh di bawah kasur gitu kan. Kan nggak mungkin Iya, kan. iya, Jadi iya, betul, lebih betul, baik betul. kan ya udah kita switchingin aja ke yang lebih konservatif. Contoh reksadana pasar uang sambil Jadi nunggu mungkin tunggu yang switching ke yang resikonya lebih rendah gitu. Iya, dari pasti. yang resiko tinggi sebelumnya gitu ya. Oke. gitu. Itu bisa untuk bisa di switching ke yang konservatif gitu. Jadi mungkin kita returnnya nggak usah tinggi-tinggi dulu, yang konservatif, yang penting tetap rutin menabung reksadana gitu Pak. Maksudnya berinvestasi ya. Betul, Karena kan Pak. semua orang kan pasti punya tujuan jangka menengah ataupun jangka panjang. Karena kalau duit itu hanya ditaruh di tabungan ya segitu-gitu aja kan, Mbak. Iya, Jadi- bahkan sekarang di tabungan itu kan udah kena biaya administrasi, Iya, ya kan betul. Pak? Lumayan loh, biaya administrasi itu kita nggak ngapa-ngapain aja, itu udah 10.000, 20.000 kali ya Pak ya sekarang, ya kan? Betul. Dan ada kebijakan itu bank yang lumayan besar itu kalau saldo 0 udah pasti langsung tutup katanya sekarang, ya kan? Iya. Itu iya. jadi sayang juga kan gitu kalau kita nggak memanfaatkan situasi ini dengan baik gitu. Ya. Jadi tadi disampaikan Mbak Tina, saat ini kita konservatif dulu di pasar uang. Tapi selain pasar uang apa sih Mbak? Maksudnya apakah cuma pasar uang aja yang bisa jadi alternatif
investasi di kondisi seperti ini? Oke. Kalau saya melihatnya itu mungkin lebih dengan gejolak yang tadi ya Pak, suku bunga tinggi dengan outflow investor asing yang lumayan tinggi di obligasi government bonds. Itu kalau saya lihat mungkin lebih ke pendapatan tetap kan tidak hanya underlying ke government bond saja, ada juga yang ke corporate bonds. Nah, jadi mungkin corporate bonds itu juga bisa jadi pilihan. Karena corporate bonds itu kalau kita lihat profil resiko dari produk sendiri itu dia tuh lebih ke moderat konservatif, bukan ke moderat ke agresif, gitu. Corporate Jadi ya corporate bonds. Jadi kalau government bond? Kalau government bonds itu nggak bisa untuk jangka yang menengah panjang sih kalau untuk sekarang ya Pak. Saya melihatnya ya, dilihat yang tadi tren suku bunga tinggi ya kan, dan rupiah juga masih terdepresiasi sama si USD. Saya melihatnya itu nggak bisa untuk yang jangka pendek, jangka menengah tapi lebih menengah panjang. Menengah panjang government bond. Kalau corporate bond tadi, kalau corporate bonds itu pendek menengah itu masih oke sih Pak. Ya. Iya. Kita jangan pegang untuk jangka panjang dulu sementara. Gitu. Karena kan kalau corporate bond sendiri itu bukan berarti ya balik lagi ya kebijakan universe dari CME-nya sendiri. Tapi kalau masih kita lihat pas bedah portfolionya itu masih A+ gitu. Dari Pevindo-nya masih A+ atau mungkin double A lah kayak gitu. Kita lihat portfolionya masih oke. Saya rasa untuk dipegang untuk saat ini masih oke sih Pak. Oke, jadi selain reksadana pasar uang juga reksadana pendapatan tetap yang short to medium gitu ya? Iya. Itu masih yang underlying-nya lebih ke korporasi untuk saat ya ke korporasi ya. Jadi saat tapi ini mungkin saya bisa itu investment grade tapi iya yang pasti A ke atas itu iya, ya? A ke atas. Gitu. Oke. Itu mungkin bisa jadi pilihan sih ya Pak. Jadi kan karena kalau sekarang kita lihat saya itu kan ada beberapa hal ya, beberapa reksadana lah gitu ya. Saya lihat mungkin itu yang masih tetap stabil, yang masih oke untuk yang lebih ke konservatif konservatif ke moderat. Itu yang tadi Pak, 2 itu sih. Oke. Nah, ini Mbak ngomong mengenai tadi konservatif dan konservatif itu moderat. Kan di pasar modal itu kan ada istilah don't put all your eggs in one basket ya. Iya. Gitu. Nah, diversifikasi macam itu kira-kira masih berlaku nggak Mbak untuk kondisi seperti sekarang? Pasti Pak, pasti. Jadi diversifikasi untuk kita itu berinvestasi itu harus kita terapkan terus. Tidak bisa kita itu nggak mendiversifikasi gitu. Jadi contoh diversifikasi itu kan kita juga harus bagi dengan tujuan kita sendiri itu mau berinvestasi itu mau buat apa, ya kan? Yang kedua itu adalah waktunya. Waktunya juga, time horizon juga kita juga harus perhatikan. Profil resiko kita pun itu juga kita harus perhatikan. Baru kita bisa menentukan produk investasi yang tepat itu seperti apa. Jadi contoh kalau untuk tujuan uang untuk mungkin saya mau menikah 5 tahun lagi. Sayang kan Pak, sebenarnya mau kita cuman masukkan ke reksadana pasar uang gitu. Ya kan? Karena 5 tahun yang akan datang mungkin uang kita itu bisa lebih berkembang lebih dari 10%. Tapi sedangkan kalau untuk yang pasar uang itu mungkin ya kalau kita lihat lah gitu kan. Kan kalau pasar uang itu kan TD plus 1 gitu, time deposit plus 1. Jadi kita akan mengikuti aja, yang penting bisa lebih dari 1 dari time deposit, oke lah gitu. Jadi itu mungkin untuk lebih jangka pendek. Jadi jangka pendek itu contoh kayak kita mungkin 1 tahun lagi saya mau berangkat umroh gitu, atau saya cuman tinggal menunggu nih target price harga A ini sekian ya gitu. Jadi kan itu sebenarnya kita udah menentukan itu jangka pendek ini untuk ini boleh masuk ke pasar uang. Tapi kalau untuk yang jangka panjang mungkin bisa masuk contoh kayak tadi reksadana saham ya itu kan, ataupun mungkin bisa saham kita masih bisa juga kita pakai saat kondisi sekarang kira-kira. Kalau untuk jangka panjang saya sih masih rekomen ya Pak. Tapi kalau yang Mbak saya cuma mau 1 tahun sih saya nggak rekomen gitu. Tapi di atas 5 tahun ya kan mungkin masih bisa gitu loh. Jadi untuk bisa ambil basket tadi juga tetap ada reksadana saham,
tapi yang sifatnya untuk jangka panjang. Jangka panjang. Mungkin proporsinya juga untuk saat ini nggak gede-gede amat. Nggak gitu kali, gede-gede Mbak, ya? amat, itu udah pasti kan Pak. Terus tapi balik lagi ya sebenarnya ke profil resiko kan Pak. Oke. Jadi profil resiko orang itu kan berbeda-beda. Iya, iya. Saya sama Bapak mungkin Tina mungkin lebih ke konservatif gitu, tapi mungkin ada yang lebih agresif, tapi memaksakan, oh ya udah deh untuk jangka panjang saya tetap mau maksain ke reksadana saham, gitu. padahal Oke. profil Ya, mungkin resikonya jantungnya kuat ya, jadi iya. masih muda, jantungnya kuat. Oh nggak apa-apa rugi sekarang, yang penting saya jangka panjang untung gitu Iya, ya. Oke. tapi kembali lagi gitu loh. Jadi kita juga menentukan itu berdasarkan dari tujuan, time Oke. horizonnya juga, Tujuan, profil time resiko. horizon dan profil resiko ya. Iya, baru kita bisa menentukan yang tepat gitu. Jadi diversifikasi ini kita bagi lagi berdasarkan apa, butuhnya untuk kebutuhan seperti apa. Baru kita mendiversifikasi ya berdasarkan itu, bukan diversifikasi gimana ya cara menentukan diversifikasi sendiri gitu. Karena kan sebenarnya reksadana sendiri itu kalau saya lihat produknya sendiri per produknya tuh udah terdiversifikasi ya Pak. Jadi contoh nih reksadana pendapatan tetap gitu. Mungkin 80%-nya itu ada di obligasi. Sisanya mungkin ada di cash. Itu kan sebenarnya udah diversifikasi kan gitu. Jadi obligasinya juga macam-macam gitu kan. Obligasinya juga paling cuma maksimum berapa persen itu sebenarnya kan udah di dalam si fund manager sendiri sudah mengajarkan diversifikasi gitu di dalamnya. Gitu. Jadi rekan-rekan semuanya, memang idealnya pada waktu atau situasi wait and see ini kita lebih memberi bobot lebih untuk reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Namun itu semua juga kembali ke tujuan dan juga profil resiko ya Mbak Tina ya. Betul, Pak. Kalau kalian tuh punya tujuan yang jangka panjang, yang diimpi-impikan, tujuan mulia gitu ya, jangan takut untuk tetap memberi porsi reksadana saham gitu kan Mbak. Pasti, Kalau Pak. reksadana indeks gimana Mbak? Reksadana indeks itu ini saya mau cerita nih Pak. Ayo, monggo, Mbak. Kalau di sekuritas itu kan saya sendiri apertnya itu kan di MNC Sekuritas itu kan aper sekuritas kan Pak. Jadi kita juga nasabah itu adalah nasabah yang biasanya itu berinvestasi di saham, ya kan? Which is itu kalau saham apa ya, kalau kita tawarkan reksadana saham mungkin dia saya biasanya investasi langsung kok gitu. Tapi kalau kita tawarkan ke reksadana indeks, justru mereka itu kayak lebih oke gitu. Karena mereka tuh tahu gitu. Jadi kalau indeks itu kan lebih kayak indexing ya. Betul. Indexing kayak si fund manager itu mengikuti indeks. Contohnya indeks LQ45 gitu kan. LQ45 sekarang lagi naik contohnya 1% atau turun 1% gitu. Itu kan akan kelihatan langsung kan Pak. Nah itu malah terutama di apert ya sekuritas itu reksadana indeks itu malah disukain Mbak. Gitu, itu malah jadi salah satu dibandingkan reksadana saham, reksadana indeks itu lebih disukain. Ya, dia gitu. Pasif sih ya, dia Iya. ngikutin indeksnya ya Mbak ya. Dan juga kita mengeluarkan uang kecil ya, 100.000 udah bisa dapat saham 45 Iya. biji atau 30 biji kan, indeks 30 gitu ya. Betul sih Pak. Itu yang memang sebenarnya cara mengedukasi kita di dalam untuk di nasabah-nasabah sekuritas itu juga salah satunya adalah kapan lagi nih 100.000 ya kan, tapi dapat saham-saham bagus nih, fundamentalnya oke gitu, bukan saham-saham yang spekulasi Bukan gitu kan gorengan ya. Bisa Iya, jadi dipilih itu ya. juga iya ya. Coba kalau langsung beli 100.000 satu lot aja nggak dapet gitu, satu lot aja nggak dapet, tapi ini di reksadana dengan 100.000 coba lihat banyak nih saham-sahamnya oke gitu, apalagi reksadana indeks kan contoh LQ45 bobotnya kan udah tahu sendiri kan Pak, pasti akan mengikuti di bobot itu, dan itu kayak lebih ngena aja sih Pak di situ. Oke. Jadi di basket tadi pasar uang, pendapatan tetap dan indeks ya. Iya. Indeks ya. Mungkin ya, saham itu tergantung tadi risk appetite sama tujuan ya Mbak. Kalau indeks tuh kayaknya resikonya sedikit di bawah saham kali ya Mbak ya. Iya, jadi kalau setelah mungkin antara campuran sama saham itu reksadana indeks ya Pak. Gitu. Oke Mbak, seru sekali ini Mbak. Nah, ngomong-ngomong masalah reksadana kan kalau nggak salah
kita kerjasama antara BNIM dengan MNC Sekuritas itu ada sekitar 7 reksadana ya Mbak. Iya, Ya. betul Pak. Ada yang pendapatan, ada yang pasar uang, pendapatan tetap, saham dan indeks juga ada. Komplit sih sebenarnya ya, Jadi komplit tadi banget. yang seperti disampaikan Mbak Tina tadi, kita bisa ramu dari itu ya Mbak ya. Iya, betul Pak. Dari dana liquid, kemudian kita juga punya Nirwasita, Ardhani, Makara ya. Iya. Makara. Kemudian Sekarang itu long duration Long ya, duration yang si ya. Nirwasita itu Ah, kan namanya juga ganti nama quality kan, long ganti nama. duration, Iya, betul. quality long duration. Cuman tadi kan Mbak propose-nya kan kalau reksadana pendapatan tetap kalau bisa yang short to medium dulu ya, bukan yang long duration dulu ya. Oke, kalau mungkin kalau mau masuk ke yang reksadana yang tadi itu kan lebih, kalau saya lihat itu quality long duration itu kan lebih ke government bonds ya. Government bonds itu memang saya nggak sarankan sih untuk dipegang jangka pendek, gitu, karena ya dilihat dari kembali lagi nih Pak gitu, tren suku bunganya juga gitu kan, itu investor asingnya juga belum balik lagi juga gitu kan. Nah, ditambah lagi gonjang-ganjing tahun-tahun politik ini juga mempengaruhi. Jadi kalau saya nggak menyarankan itu untuk nanti jangka dulu ya. pendek. Mungkin yang ini ya, short duration bond index itu ya, yang short duration itu ya. Bond atau yang Short duration itu lebih ke indeks ya, kalau ya. itu indeks ya. Saya sih malah lebih ke yang satu sih Pak. Yang quality long duration itu kan lebih ke konven. Tapi kalau yang satu lagi itu yang Ardhani itu syariah Ardhani ya. Syariah Ardhani itu kan lebih sebenarnya government bond, tapi yang lebih ke sukuk kan. Satu konven, satunya sukuk. Sebenarnya kurang lebih sama-sama government bonds gitu. Cuman kalau saran saya tuh cuman itu masih secara kinerjanya juga 1 tahun, yang satu masih 7 something, yang satunya 6.6, masih oke lah gitu kan. Tapi nggak bisa untuk sekarang ini dengan kondisi yang bergejolak seperti ini, nasabah mau hit and run gitu loh. Itu nggak bisa gitu. Kalau jadi agak sedikit panjangin waktunya gitu kan. Waktunya baru kalau memang maksudnya memang mau buat untuk yang lebih jangka pendek, mungkin lebih bisa masuk ke pasar uang, ya kan. Atau tapi yang indeks tadi kan ada indeks 30 growth ya, growth 30 ya kita. Iya, indeks itu sekarang hampir semua indeks ya Pak. Kayaknya lagi memang untuk IHSG ataupun yang indeks itu juga membara semua Pak. Membara semua. Jadi kita pun juga lagi kalau untuk indeks itu kan benar-benar kayak kelihatan gitu kan. Mungkin karena ngikutin dari indeksnya. Itu yang tadi investor asing pun aja net buy-nya aja baru pelan-pelan Pak gitu. Jadi mungkin kita nggak pernah tahu kan Pak, bottom dari market sendiri itu tuh sampai berapanya itu kita nggak pernah tahu. Tapi kita itu mungkin bisa ya pelan-pelan masuknya. Gitu. Jadi cost dollar averaging itu mungkin bukan cara yang paling tepat, tapi cara yang paling bijak. Di dalam berinvestasi itu kan nggak ada yang ini loh yang paling bener, ini nggak ada gitu. Tapi ini loh yang paling bijak. Paling bijak gitu. Jadi keren sekali ini. Bijaklah berinvestasi. Paling bijak ya Mbak Tina ya. Betul Pak. Oke. Gitu. Aduh. Tapi seru banget nih ngobrolnya. Ini tadi kan kita ngomongin ini Mbak, investor yang sudah mengenal berbagai macam instrumen investasi, tips-tipsnya, kiat-kiatnya. Nah, kalau untuk investor pemula gimana Mbak? Lagi mau masuk atau baru masuk tiba-tiba gonjang-ganjing. Ini tipsnya gimana Mbak? Tipsnya ya, saya selalu bilang kalau untuk investor pemula itu apalagi yang mungkin bisa dibilang knowledge-nya itu masih belum bagus ya. Terus secara modal juga masih belum terlalu banyak gitu. Nggak usah memaksakan diri untuk harus langsung masuk ke market saham atau berinvestasi saham. Bisa kok masuk dari yang paling mudah, yaitu adalah reksadana gitu loh. Reksadana ini kan mulai bisa dibilang kita bukan kita sama sekali nggak punya knowledge ya, tapi pas lagi waktu kita itu mungkin masuk ke market saham, daripada kita berspekulasi mau beli apa nih, saham A, saham B ya kan, kita nggak tahu fundamentalnya, mungkin belum bisa baca fundamental apalagi teknikal kan Mbak. Terus
udahlah serahin sama ahlinya. Iya, Ahlinya iya. siapa? Ada Fund manager reksadana, ya? ada Iya. fund manager. Tapi mungkin mulai dulu sambil Reksadana kita tuh apa? Kita mulai dulu. mulai dulu mungkin bisa yang paling konservatif, Oke. bisa ke reksadana yang pasar Pasar uang. uang. Sambil kita tapi juga tetap jangan males ya. Hmm. Banyak sekali yang udah oh ya udahlah kalau udah di sini saya mau udahlah diem Mager aja gitu gitu. ya? Padahal reksadana ini sebenarnya menurut saya tuh bridging ya, Pak. Oke. Jembatan untuk kita tuh mungkin Bridging. bisa memulai gitu loh, memulai hal-hal yang lebih baik lagi dalam berinvestasi. Kan kita contoh nih fund fact sheet udah disameriin cuman 1 lembar tapi banyak sekali manfaat yang bisa kita baca dari situ gitu loh. Dari oh ini returnnya 1 bulannya berapa ya kan, oh kenapa kok bisa returnnya naik ya gitu kan, ternyata di fund manager ini portfolionya kesini mungkin kita bisa bedah lagi nih kok ini ternyata saham A ya, saham A lagi ada apa ya gitu, saham B lagi ada apa. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin kita bisa peroleh knowledge yang lebih ya Dari sebelum kita reksadana mungkin tadi ya? berinvestasi. Oke, Iya oke, jadi oke. itu yang saya karena di MNC Sekuritas itu kan banyak yang namanya galeri investasi kan Pak, mahasiswa yang mungkin udah lagi mereka mungkin punya uang ya kan, daripada mungkin buat ngopi sehari 20.000 kalau dikalikan aja 1 minggu gitu udah sekitar, kalau cuman 300-400 dibandingkan mereka harus beli kopi tiap hari, mungkin bisa langsung diinvestasiin, belajar berinvestasi gitu kan. Nah mulainya dari mana? Mulai dari reksadana dulu. Nah itu, nah memang kalau kita lihat mahasiswa sekarang itu kadang-kadang yang namanya mahasiswa ya, Iya. semangatnya atau wah reksadana tuh lama, ini mending main saham. Tapi situasi seperti sekarang ini jadi pembelajaran. Betul. Karena ini contohnya anak saya juga, anak saya itu awal kuliah awal main saham semua. Mereka tahu reksadana karena dikasih bapaknya. Nah dengan kondisi sekarang, kalau saya tanya gimana, merah semua apa? Ya makanya Membara betul, semua. membara. Nah ini jadi pembelajaran buat kalian pada saat untuk mengawali investasi, awalilah dengan reksadana yang sudah dikelola oleh ahlinya, kemudian ya memang step by step, tapi ini mengawalinya dengan benar gitu. Betul Pak. Kalau saham itu kan kebawaannya emosi ya, namanya anak muda itu kan Iya pasti. maunya untungnya cepat gitu kan. Nah, sementara fundamentalnya mereka nggak kuat. Betul. Nah, begitu udah merah semua baru reksadana yang Kak Pawal kasih kan masih hijau. Iya masih hijau ya, itu belajarnya di situ. Soalnya mau nggak mau ya Pak, jadi kayak market, kita lihat market, wih hijau nih, Iya. 30% beli gitu. Tapi pas lagi kita beli langsung nyangkut gitu kan, itu kan banyak sekali loh terjadi gitu, ya kan, banyak sekali terjadi gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya itu bukan berdasarkan fundamental yang tadi saya bilang, bukan berdasarkan data dan fakta, tapi berdasarkan spekulasi. Iya. Itu yang banyak sekali mungkin orang-orang tuh terjerumus lah gitu, kayak ke hal-hal yang itu spekulasi, berinvestasi tapi spekulasi gitu. Jadi lupa kalau fundamental itu juga penting kan. Iya, Apalagi kayak betul. sekarang kan fundamental, rumor-rumor juga macam-macam pasti. berseliweran, itu kan ngefek juga ke saham kita ini. belum lagi mungkin ya tapi kan itu harganya juga murah Iya, gitu kan. namanya gitu. Kalau kita mau cari fundamental, harganya sahamnya udah tinggi-tinggi sekali Iya. gitu, udah mahal. Jadi itu mungkin jadi salah satu alasan. Nah itu mungkin bisa mulai dengan berinvestasi di reksadana Betul. gitu. Oke, Great People dan MNCR, seru sekali ya diskusi kita dengan Mbak Tina. Ini lengkap sekali, kita dapat ilmu, pengetahuan mengenai apa yang terjadi di pasar saat ini, tips-tipsnya apa saja untuk mengatasi atau mengantisipasi atau melakukan sesuatu di saat kondisi saat ini. Kemudian juga tips-tips mengenai pilihan-pilihan investasi saat pasar lagi bergejolak, dan juga pengetahuan-pengetahuan lain yang penting seperti tadi, belajarlah investasi dari reksadana karena memang itu slow, tapi di situ kita bisa belajar mengenai sifat-sifat atau karakteristik dari underlying reksadana. Betul. itu, dan gejolaknya juga nggak gede ya pada waktu terjadi gejolak seperti ini.
swingnya juga nggak besar gitu. Itu karena yang tadi saya bilang Pak, fund manager sendiri sudah menerapkan diversifikasi di dalam pengelolaannya gitu. Iya, Jadi iya. itu yang menyebabkan reksadana sendiri itu mungkin gejolak pasti ada ya Pak. Namanya investasi itu nggak mungkin lah nggak ada gejolak gitu kan. Tapi kembali lagi diversifikasi ini bukan menghilangkan tapi mengurangi dari gejolak itu Mengurangi sendiri. gejolak ya Mbak. Oke. Nah Mbak Tina sebagai penutup kira-kira bisa sampaikan closing statement Mbak kepada teman-teman semuanya MNCers, great people, terutama yang masih pemula ya Mbak. Oke. Kalau closing statement saya itu adalah ini boleh promo kan ya? Silakan. Kan tadi saya juga promo. Mbak. Promo ya. Jadi investasi anti ribet itu kalau dari kita itu ada namanya aplikasi kita Motion Trade. Di dalam Motion Trade itu investasi kita bisa dibilang anti ribet karena apa? Dalam satu genggaman itu MNCers ataupun Great people dari BNI Asset Management sendiri itu bisa investasi langsung saham dan reksadana itu dalam satu aplikasi dalam satu genggaman. Jadi nggak harus pindah-pindah gitu kan kedua aplikasi, tapi dalam satu genggaman itu udah berinvestasi satu tempat aja. Jadi kita adalah investasi anti ribet gitu. Jadi anti ribet klub Pak. Dan itu maaf kalau buka RDN di Motion Trade itu cepet ya? Cepet. Jadi kita untuk pembukaan rekening sendiri online gitu, online. Satu hari jadi Mbak? Satu hari itu kalau memang maksudnya datanya lengkap ya, data lengkap itu fotonya jangan masih ada loh foto yang pas lagi kan itu kan ada foto selfie gitu kan. Ada yang nggak pakai baju Pak. Masa sih? Iya. Jadi telanjang gitu kan ya maksudnya yang benar-benar cowok. Terus habis itu maksudnya yang kalau memang semua data itu dalam satu hari itu udah jadi. Ada nggak pakai masker gitu Mbak fotonya? Nggak boleh Pak, boleh, ya? harus benar-benar kelihatan. Karena kelihatan gitu. dia buka baju itu ya. Jadi mungkin panas kan Mbak Jakarta. Terus ditambah lagi jangan lupa tanda tangan itu juga harus sama dengan KTP. Itu yang paling sering terjadi, tanda tangan sama yang KTP-nya itu beda. Bahkan ada yang tanda tangannya itu contohnya begini gitu kan ya. Tapi ternyata pas lagi dia ulangin lagi dia nggak bisa gitu. Nah itu kan juga mempengaruhi ya. Yang harusnya mungkin bisa satu hari jadi ini bisa mungkin berhari-hari sampai data itu sama gitu. Tapi kalau data tadi lengkap, fotonya proper sesuai dengan itu, kemungkinan satu hari selesai. Iya Pak. Soalnya saya untuk beberapa kali saya buka rekening nggak lama sih. Oke, keren. Oke, good people and MNCers, berakhir sudah diskusi kita. Mbak Tina terima kasih kehadirannya di Liquid. Pak. Oke, good people dan MNCers, ikuti terus podcast investasi BNI AM Liquid di YouTube dan Spotify BNI AM, dan jangan lupa follow Instagram BNI AM di @BNI Asset Management dan juga Instagram MNC Sekuritas @MNC Sekuritas, dan jangan lupa unduh aplikasi apa? Motion Trade di App Store dan Play Store. Better Future Invest Now.